Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk lagi ke sujud tilawah. Ada sujud lain selain sholat adalah sujud tilawah. Tilawah artinya membaca ayat Al-Quran. Jadi memang setiap kali Anda mendapatkan dalam Al-Quran kalimat sujud, maka Anda dianjurkan untuk sujud. Ada dua keadaan sujud tilawah ini. Yang pertama, sujud sementara kita dalam keadaan sholat. Jadi kalau pas baca misalnya ya, wasjud waqtarib misalnya lagi sholat, maka pada saat itu Anda wajib sujud ya. Yang lebih rajih pendapat jumhur ulama, wajib sujud, bukan sunnah ya. Jadi yang jadi imam itu wajib sujud, nanti makmumnya ikut. Ini namanya sujud tilawah. Kalau kata-kata sujud itu berada di akhir surah, seperti tadi wasjud waqtarib, di akhir surah, maka imamnya bangun lagi kembali, atau dia secara individu tidak berjamaah lagi sholat sendiri, misalnya lagi sholat ba'diyah duhur lalu dia baca ayat ada sujudnya gitu kan, dia bangun, maka dia menyambung minimal 1-2 ayat dari surah lainnya. Boleh surah lain, tidak harus surah yang langsung setelah itu. Misalnya setelah wasjud waqtarib lalu dia berdiri lagi dia baca qul huwallahu ahad, boleh, nggak ada masalah. Surah lain nggak ada masalah, dibolehkan. Tapi tetap ada kewajiban untuk sujud di sini. Wajibnya sujud tilawah dalam sholat seperti wajibnya takbiratul ihram, ya. Ini diwajibkan. Jadi bisa berdosa orang yang tidak lakukan. Makanya para imam kita harus paham masalah hukum ini, atau Anda secara individu juga harus paham tentang konsep ini. Jadi harus sujud. Keadaan yang kedua adalah sujud tilawah di luar sholat. Kalau dalam sholat berarti dia rangkaian dari sholat, kan itu. Walaupun sujud tilawah tidak ada kewajiban untuk wudu kalau di luar sholat, tidak ada kewajiban untuk wudu. Afdalnya dia wudu dulu, ya, karena pendapat jumhur ulama boleh membaca Quran dengan tidak ada wudu, ya, selama tidak ada uzur syar'i yang melarangnya. Seperti misalnya orang junub, ya, Anda lagi junub atau perempuan haid dan nifas, mutlak nggak boleh pegang sentuh fisiknya Al-Quran, nggak boleh. Tapi kalau selain itu kita batal wudu, kemudian mau murajaah, mau baca Quran, ya itu nggak ada masalah. Di mana saja, di kantor, di jalan, lagi nunggu lampu merah, ya mungkin kita bisa mau baca Quran sambil buka Qurannya, itu nggak ada masalah. Ini tidak harus wudu. Kalau sujud tilawah di luar sholat tidak wajib wudu, tetapi tetap ada kewajiban untuk sujud. Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata, i'tazala asy-syaitanu yabki yaqul, ya wailah, umira bis-sujudi fasajada falahul jannah, wa umirtu bis-sujudi fa'asaitu faliyan nar." Perhatikan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ibnu Adam, anak cucu Adam, membaca ayat apa saja ada sajadahnya, ada kalimat sujudnya, lalu dia sujud, maka niscaya setan menyingkir darinya. Jadi lepas dari diri dia ke sebelahnya sambil menangis, seraya setan itu berkata, sungguh celaka, ia telah diperintahkan untuk sujud, lalu dia sujud, maka ia berhak mendapatkan surga, sedangkan aku diperintahkan sujud tapi aku membangkang, maka aku masuk ke dalam api neraka. Sudah masuk waktu? Baik, mungkin sampai sini dulu insyaallah kita bahas, dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi pertemuan akan datang. Walaupun sebenarnya tinggal ini saja bahasannya, ya. Baik, izinkan saya mengucapkan saja di antara doa sujud dan kita tutup bab sholat dari ini. Dianjurkan kita membaca kalimat sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa sam'a wa basara bi haulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi kalau Anda mau sujud, tanya saya baca apa sujud tilawah, baca bacaan sujud. Tapi kalau Anda mau lebih lengkap, baca doa ini dan Anda bisa kembali ke buku doa yang pernah saya ajarkan.